Esakanlah Allah itu. Nah, apanya Allah yang diesakan? Yang diesakan itu adalah zatnya Allah nih. Yang diesakan itu adalah sifatnya Allah. Yang diesakan itu adalah asmanya Allah. Dan yang diesakan itu adalah af'alnya Allah. Ini yang dikatakan istiqomah. Maka istiqomah dalam mentauhidkan zat Allah, sifat Allah, dan asma serta af'al Allah, keistiqomahan Bapak Ibu itulah yang sebenar-benarnya karomah itu. Ya, jadi istiqomah itu lebih baik daripada 1000 karomah. Bahkan karomah yang sesungguhnya, 1000 karomah yang sebenarnya, itu adalah istiqomah ini maksudnya. Nah, istiqomah. Istiqomah itu tetap kita mengesahkan, mentauhidkan Allah itu di atas segala-galanya. Jadi kalau kita sudah istiqomah mentauhidkan Allah di atas segala-galanya, insya Allah kita sudah berada di dalam kandungan rahman dan rahimnya Allah. Inilah orang yang berselindung namanya. Orang yang berselindung kepada Allah. Contoh sajalah, Ustaz tanya Pak Haji. Kalau Pak Haji berselindung di balik dinding yang nampak apa? Berselindung tahu kan? Bersembunyi, bersuruak, berselindung di balik dinding yang nampak apa? Dinding. Kalau Pak Jam berselindung di balik tiang? Tiang. Kalau Pak Jul berselindung di balik rumah yang nampak apa? Nah. Kalau kita berselindung di balik dinding, di balik tiang, di balik rumah yang nampak tiang dan dinding, pada saat Bapak Ibu berselindung kepada Allah, siapa yang nampak? Yang nampak itu Allah. Ketika Allah yang nampak, maka diri kita itu tidak pernah nampak lagi. Apa makna yang sebenarnya berselindung kepada Allah itu sehingga Allah nampak dan kita tidak nampak? Makna yang sebenar-benarnya itu fanakan diri kita ini. Apa yang difanakan pada diri kita ini? Nah, yang difanakan itu ya. Fanakan wujud kita. Ini berselindung tuh. Kalau kita merasa wujud selama ini, maka fanakanlah wujud kita itu ke dalam wujudnya Allah. Maka yang tampak itu adalah wujudnya Allah. Fanakan, ya, fanakan samanya kita ke dalam samanya Allah yang nampak samanya Allah. Yang ketiga apa? Fanakan basornya kita ke dalam basornya Allah, maka tampak basornya Allah. Yang keempat, kalam. Fanakan kalamnya kita ke dalam kalamnya Allah, maka yang tampak kalamnya Allah. Yang kelima, ilmu. Fanakan ilmu kita ke dalam ilmunya Allah, maka yang tampak adalah ilmunya Allah. Yang keberapa lagi? 6. Fanakan kudrat kita ke dalam kudratnya Allah, maka tampak adalah kudratnya Allah. Yang ketujuh, iradat. Fanakan iradat kita ke dalam iradatnya Allah, maka yang tampak iradatnya Allah. Yang terakhir, fanakan hayat kita ke dalam hayatnya Allah, maka yang tampak hayatnya Allah. Ini yang berselindung. Ini yang berserah diri. Ini yang fana namanya. Ini yang dikatakan Nabi, mutu qabla anta mutu, itu maksudnya itu. Matikan dirimu sebelum dirimu mati. Panahkan dirimu ya sebelum dirimu itu mati. Ini yang dikatakan oleh Nabi.
Man arafa nafsahu bil fana'i faqad arafa rabbahu bil hayati. Man arafa nafsahu bil fana'i faqad arafa rabbahu bil baqa'i. Siapa yang sudah mati dirinya, ya, maka taulah dia yang hidup itu hanya Allah. Siapa yang telah fana dirinya, taulah dia yang baqa itu hanya Allah. Ini orang berselindung. Jadi, kalau wujud kita ini dia berselindung, ini bahasa kitanya ada fana. Ke dalam wujudnya Allah, maka tampak tuh wujudnya Allah aja lagi. Kalau udah berselindung sama basar kalam ilmu koda iradat hayat kita, ke dalam sama basar kalam ilmu koda iradat hayatnya Allah, maka yang tampak itu hanya Allah saja lagi itu. Kalau Allah yang tampak, maka yang sebenar-benarnya wujud itu siapa? Allah. Yang sebenar mendengar, melihat, berkata, mengetahui, berkuasa, berkehendak, dan hidup, Allah saja sudah. Itu yang berselindung tuh. Jadi fana itu dalam pandangan hakikat mata hati. Bukan fana dalam pandangan mata zahir. Dalam pandangan mata zahir, nampak Pak Julnya, wujud nih. Nampak Pak Julnya karena dia wujud, dia melihat, dia mendengar. Dalam pandangan ini. Tapi fana itu bukan dalam pandangan ini. Fana itu dalam pandangan hati. Hapuskan wujudnya Pak Jul dan hapuskan pula sifatnya Pak Jul itu dalam pandangan hati, maka nyatalah wujud dan sifatnya Pak Jul itu nyatanya sifat dan wujudnya Allah semata-mata. Atau bahasa fana itu kalau duduknya di hakikat disebut namanya mi'raj. Itu mi'raj tuh. Sebelum mi'raj terpandang Pak Jul, terpandang Pak Azam, terpandang semuanya sebelum mi'raj. Mi'raj itu artinya itu Pak Jul. Ini mi'raj. Mi'raj artinya? Ya, ke atas. Naik. Nah, sebelum naik terpandang semuanya. Alam semesta. Sebelum mi'raj dong, sebelum naik. Tapi setelah mi'raj tak nampak lagi alam nih. Tak nampak di kita tuh. Apa maksudnya? Sebelum mi'raj nampak alam. Sebelum mi'raj nampak manusianya. Sebelum mi'raj nampak hambanya. Tapi setelah mi'raj yang tampak Allahnya. Itulah yang dikatakan mi'raj itu, ya. Hilangnya pandangan hati memandang sekalian alam dan nyatanya Allah senyata-nyatanya itu yang wujud sejelas-jelasnya dalam pandangan hati. Nah, bahasa yang ringan dipahami, mi'raj itu hilangkan alam dalam pandangan hatimu, lalu nyatakanlah Allah yang wujud di dalam hatimu. Nah, cara pengamalan yang mudahnya, pandangan zahir nampak alam, pandangan batin tampak Allah. Pandangan zahir nampak manusia, pandangan hati tampak Allahnya. Oleh karena itu Ustaz katakan, pandang Allahnya apa yang dilihat oleh mata. Dan jangan melihat apa yang dipandang oleh mata. Kalau kita melihat apa yang dipandang oleh mata, maka nampak alam. Yang nampak Pak Haji, yang nampak Bu Haji, yang nampak anak, yang nampak cucu dan menantu. Tapi pandanglah Allahnya apa yang dilihat oleh mata hati. Ketika kita mampu memandang Allahnya apa yang dilihat oleh mata hati, maka ketika itu hilanglah wujud alam nih, hilanglah wujud sesuatu itu, nyatalah wujudnya Allah sebenar-benarnya kepada alam, kepada sesuatu, dan kepada hamba itu. Rupanya alam dan sesuatu itu, itulah yang dikatakan cermin untuk memandang kezohiran nyatanya akan diri Allah. Alam ini yang disebut mir'atillah. Cermin. Cermin Allah. Karena Allah cuma yang wujud. Allah cuma yang ada.
Kalau Allah yang wujud, Allah yang ada, maka alam inilah dikatakan cermin untuk memandang wujud nyatanya diri Allah.